Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Halo, saya Jonathan Desoto Manalu, berperan sebagai Insinyur Soekarno. Perkenalkan, nama saya Abeta Posan Erondo. Saya berperan sebagai Muhammad Hatta. Saya Livi Agni Putri Skalastari sebagai Mr. Subarjo dan Sultan Syahrir. Saya Bia Ulia berperan sebagai Sudan Bosini, Iwakusuma Sumantri, Yusuf Konto, Saitu Melik, dan Suput. Saya Sri Santika berperan sebagai Wikana dan Trimurti. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitrianingsi. Saya berperan sebagai Ibu Fatmawati, Laksana Maeda, Darwis, dan moderator. Perkenalkan, nama saya Vita Fadila Fandi sebagai BM Dia, sebagai Sudiro, dan Joyo Pranoto. Saya Aulia Nurana Ramadhani. Saya berperan sebagai Khairul Saleh dan Latif Hendra Ningrat. Saya Zala Safitri sebagai Sukani. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang kejahatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. On the battleship Missouri. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign? The representatives of the United States of America will now sign. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. These proceedings are closed. Apakah kalian tahu berita kekalahan Jepang? Belum? Apa itu, Bun? Apa yang sudah terjadi dalam Jepang? Sekutu telah menjatuhkan bom ke Hiroshima dan Nagasaki. Maka dari itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu.
Jepang sudah tidak menang lagi. Kita harus mengambil momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17 Jakarta, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukami berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio bahwa mengumumkan Berarti negeri kita sekarang berada dalam vacuum of power? benar. Demikian saya mengumpulkan kalian untuk membahas masalah ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, itu artinya kita harus membagi tugas. Witkana dan Khairul pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan Darwis akan pergi menemui dan memerintah anggota pemuda lainnya untuk mengambil kekuasaan Jepang. Baik, Bu. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Ayo, Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mentaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, potong leherku sekarang juga, dan kamu tidak perlu melindungi esok hari. Sudahlah, sebanyak kali jangan bertengkar. Mari duduk dan bicarakan ini dengan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya memperingatkan, jika kita tidak melaksanakan kemerdekaan pada malam ini, maka keesokan harinya para rakyat akan membunuh orang-orang yang diduga sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, jika kita dapat mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kamu perlihatkan kepadaku mana kekuatan yang dimiliki kita itu. Bagaimana kita akan melindungi anak-anak dan wanita jika terjadi pertumpahan darah. Bagaimana kita akan berdiri tegak di atas kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita dapat mempertahankan kemerdekaan kita. Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Baiklah, kami berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk memikirkan masalah ini dengan matang, agar tidak terjadi masalah yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah memikirkan bagaimana menghadapi sekutu yang akan menguasai negeri ini lagi. Selain itu, masalah ini bisa kita bicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui anggota golongan muda yang sedang di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami sudah memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Saudara-saudara, seperti yang kita telah ketahui, Bung Karno telah menolak untuk segera melakukan proklamasi. Lalu apa yang kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta lalu kita desak keduanya agar segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya agar segera melaksanakan proklamasi. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya?
Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Kemana kita akan menyembunyikan mereka? Saya akan menghubungi Sudanko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk persembunyian Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jawisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita ditempatkan di rumah Chow Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda semua setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa pengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula kita akan pergi kemana? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Lagi pula rakyat akan segera menyerbu kota. Apa yang dibicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena pasukan Jepang di Tanah Jawa masih utuh. Ini sudah kesepakatan kami, dan Anda harus pergi ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah pergi, waktu Anda sudah habis. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikutkan ke Rengas Dengklok. Mengapa aku harus ikut kalian ke Rengas Dengklok? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda beserta Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Lalu bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Pak? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Ibu, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Pak? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika aku harus pergi, maka istri dan anakku harus ikut pergi. Baiklah, kami akan membawa Anda beserta istri dan anak Anda. Tapi kita harus pergi sekarang, Bu. Baiklah. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Bung Hatta, apakah kau tahu keberadaan Bung Hatta dan Soekarno? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku sekarang, di mana mereka? Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika datang ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok hari itu. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hai, nak. Maaf, saya, Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, kalau begitu naik. Nah, sekarang saudara jelaskan mengapa kami ada di sini. Maafkan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami akan membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah saya katakan, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tapi kita semua berpendapat mengapa harus dikatakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri? Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk mempromosikan kemerdekaan kita. Selain itu, kita masih belum siap dan masih membutuhkan Jepang untuk kemerdekaan. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Sampai kapan kita harus menunggu janji itu? Kita harus segera melakukan proklamasi kemerdekaan sekarang juga. Lagi pula rakyat sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Dan inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Bisa dimengerti? Bung Karno dan Bung Hatta silakan ikuti saya.
Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kita memang belum merencanakannya dengan matang, tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi apa kita bisa? Akankah ini semua mungkin untuk dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak menerima kemerdekaan bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan melangsungkan proklamasi tanpa ada campur tangan dari Jepang. Mari kita berunding. Pada pukul 5.30 sore, waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana hasilnya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana juga esok hari? Karena pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melakukan proklamasi esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam kediaman perwira Jepang, Laksamana Maeda? Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan tentang kemerdekaan untuk esok hari. Benarkah? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih, Pak Perwira. Saya senang mendengar kabar gembira ini. Gunakanlah ruangan yang kalian butuhkan. Saya pergi istirahat. Terima kasih Pak Perwira. Menurut saya, naskah ini tidak boleh ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Siapa yang akan menandatanganinya? Karena anggota PPKI dibentuk oleh Jepang, sedangkan kita sudah sepakat bahwa kita melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bu? Apakah kalian punya pendapat tentang masalah ini? Bagaimana jika yang menandatanganinya hanya orang yang hadirin yang ada di sini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda dari bangsa yang lainnya. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini atas jasa-jasa bangsa Indonesia, maka kita tulis atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana? Ya, saya setuju. Dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatanganinya hanya 2 orang, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana pada hari ini? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Malik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti Malik, bisakah kamu ketikkan teks ini? Jagalah teks ini dengan baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Malik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar.
Terima kasih Ibu sudah menemani saya di waktu-waktu dan saat mengurus pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan negara kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, bagaimana kalian merencanakan proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara besok dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahit benderanya? Ibu tidak mempunyai kain, Ibu hanya mempunyai kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Ibu buat bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyiapkan bendera. Baiklah, Ibu ada ide. Kita berikan nama benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide bagus. Ya, bendera pusaka Sang Saka dengan warnanya merah putih menjadikannya Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, Bapak besok menyiapkan pidato yang Bapak bacakan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Murti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa. Baik Bu, saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, tolong kalian jaga baik-baik ke bendera ini, karena itu adalah sebuah kehormatan bagi kalian untuk mengibarkan bendera ini dalam pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Coach Cokroaminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu setia, sekata berkata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta.